Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil witri minal asri Ramadan. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Mari selalu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan di antara yaitu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satunya adalah yaitu puasa di bulan Ramadan. Dengan harapan di saat kita melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yaitu puasa yang kita lakukan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya. Mudah-mudahan kita semua di saat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini mengharapkan pahala dari Allah dan disertai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya tetap secara limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan apa yang dibawa ajaran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Lailatul Qadar adalah malam yang diinginkan oleh seluruh kaum muslimin. Untuk apa diantaranya? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dikarenakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Di antara beberapa yaitu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, salah satunya adalah menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Sehingga di dalam hadis Nabi disebutkan tadi, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashri. Carilah malam Lailatul Qadar karena malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dalam kategori di sini minal witri atau fil witri, dalam 10 terakhir tanggal ganjilnya. Bisa disebutkan di antaranya tanggal ganjil 10 terakhir, yaitu bisa 21, bisa 23, 25 atau 27, bahkan 29. Yang jelas tidak ada 31. Maknanya apa para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah? Kita diperintahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari, bukan menunggu, mencari malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya lebih baik daripada kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah.
banyak di antara beberapa manusia mengharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Karena banyak di antara kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam malam Lailatul Qadar itu. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, apa saja di antara kemuliaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar ini? Insya Allah pada kesempatan kali ini Al-Fakir sedikit membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, perlu kita ketahui sebelum kita membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, kita pahami dulu apa itu kata arti dari Lailatul Qadar. Kata Lailatul Qadar diambil dari dua kata. Yang pertama Lailah, kemudian yang kedua Al-Qadar. Lailah artinya malam. Al-Qadar adalah ketetapan atau kemuliaan. Dengan demikian, Lailatul Qadar secara bahasa artinya malam kemuliaan atau malam penetapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan yaitu Al-Qur'an. Hu yaitu tentang Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an hu-nya itu. Maka di situ dijelaskan bahwasanya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1. Ketika menafsirkan ayat ini, kita ambil di antara beberapa para ulama, salah satunya adalah Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azharnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran yang pertama kali kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada Lailatul Qadar, yaitu pada malam kemuliaan. Makna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Buya Hamka menjelaskan di dalam kitab tafsir Al-Azharnya bahwasanya pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang pertama kali kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW pada malam kemuliaan atau yang kita kenal sebut malam Lailatul Qadar. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Kemudian setiap muslim pasti menginginkan malam penuh kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu malam yang ingin diharapkan dan didapatkan. Karena malam ini hanya dijumpai setahun sekali. Tidak setiap bulan, tidak setiap minggu, akan tetapi malam kemuliaan itu datang, yaitu setahun sekali, hanya terjadi pada bulan Ramadan. Orang yang beribadah sepanjang tahun tentu lebih mudah mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Karena ibadahnya rutin dibanding dengan orang yang beribadah jarang-jarang. Maknanya apa para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah? Di saat kita sudah terbiasa di luar Ramadan kita sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sering melaksanakan yaitu qiyamul lail, salat tahajud, salat istikharah, salat hajat. Bahkan disusul nanti yaitu di antara beberapa salat-salat mutlak yang lainnya. Sehingga di saat masuk Ramadan bagi yang ahli ibadah tidak merasa kaget dan bahkan tidak merasa malas untuk melaksanakan ibadah di qiyamul lail Ramadannya. Sehingga di saat kita mendapatkan atau menemui malam Lailatul Qadar, maka sebagai seorang mukmin yang sejati sepantasnya lah kita selalu senantiasa mendapatkan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat terjadinya yaitu Lailatul Qadar. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Pada saat ini kita sama-sama ketahui bahwasanya sudah 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan dan sebentar lagi kita ditinggalkan oleh Ramadan. Namun sebagai seorang muslim tidak
sepantasnya untuk bersedih di saat ketika kita ditinggalkan Ramadan. Namun, kita sebagai muslim harus memperbaiki diri dan jadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan diri kita sebagai hamba Ramadan. Karena insya Allah kalau kita menjadi hamba Allah di saat Ramadan pun tiba, di saat Ramadan itu pun pergi, kita tetap akan rajin beribadah, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, infak sodakohnya, memberikan makanan. Kalau kita hamba Allah, tapi di saat kita hamba Ramadan, ibadah yang kita lakukan hanya di Ramadan saja. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Apa saja di antaranya? Kenapa di antara banyak hampir semua manusia mengharapkan malam Lailatul Qadar ini? Karena banyak keutamaannya. Di antara keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Ternyata malam Lailatul Qadar itu bertepatan di saat Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu berupa Al-Qur'an kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkan yaitu Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga banyak di antara beberapa manusia di saat datangnya malam Lailatul Qadar, di saat terjadinya malam Lailatul Qadar, kita selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara salat, tilawah Quran, qiyamul lail yang lainnya, bahkan di antara beberapa amalan-amalan yang dikerjakan di dalam masjid dalam rangka iktikaf, mengharapkan yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala menjumpai malam Lailatul Qadar. Sehingga di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari peristiwa turunnya Al-Qur'an ini pantasnya lah kita sebagai orang mukmin mengimani, mempercayai, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup buat kita, agar kita selalu senantiasa berada di jalan Allah dan tidak tersesat. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya diturunkannya Al-Quran. Karena Ramadan ini khusus Allah khususkan untuk diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan ini sangat mulia. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Begitu juga Lailatul Qadar menjadi mulia karena diturunkannya Al-Quran. Sehingga satu malam peristiwa ini jangan sampai terlewatkan para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Karena peristiwa malam Lailatul Qadar ini terjadi hanya satu kali dalam setahun. Karena keutamaan malam Lailatul Qadar ini adalah diturunkannya Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar yang kedua adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah, ada seorang ulama, yaitu seorang ulama dan Qatadah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 1000 bulan di sini adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar. Di antaranya yaitu sholat dan amalan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya lebih baik daripada yaitu melakukan sholat dan puasa 1000 bulan yang tidak terdapat pada malam Lailatul Qadar. Maknanya para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah, di saat terjadinya malam Lailatul Qadar, di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan qiyamul lail, amalan tilawatil Quran, kemudian kita juga melaksanakan di antaranya yaitu membaca buku Islam dan bahkan sedang beriktikaf,
sedang di antara beberapa amalan-amalan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa berzikir di saat itu pula, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan kita ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, satu malam pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya diperintahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, taharrau, carilah Lailatul Qadri, yaitu malam Lailatul Qadar fil witril ashri Ramadan, pada hari 10 terakhir di bulan Ramadan, bahkan dipertegas di hari ganjilnya. Namun sebagai kekuatan dan keyakinan kita bahwasanya di saat 10 terakhir ini, maka pereratkanlah, maksudnya adalah gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, bahkan di dalam hadis Nabi lain dikatakan bahwasanya di saat 10 terakhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan, yaitu sarungnya, ikat pinggangnya, untuk apa? Supaya tidak keluar, dan supaya tidak terperosot, dan bahkan supaya tidak berinjak dari tempat ibadahnya, dengan harapan di saat ketika terjadinya malam Lailatul Qadar dan ketika itu juga kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, itulah makna di antara keistimewaan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar juga keistimewaannya adalah malam yang penuh keberkahan. Malam yang penuh keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, malam penuh berkah ini adalah malam Lailatul Qadar, dan ini sudah menunjukkan keistimewaan malam tersebut, apalagi dirinci dengan poin-poin selanjutnya. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh keberkahan. Di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan datangkan kebaikan buat kita, Allah datangkan keberkahan buat kita. Sehingga patutlah kita sebagai seorang yang meyakini, yaitu akan adanya di antara beberapa peristiwa, yaitu malam Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Quran, maka kita sebagai muslim atau sebagai mukmin yang sejati selalu senantiasa taharrau, mencari malam Lailatul Qadar dengan cara yaitu melaksanakan iktikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar yang keempat, malaikat juga, atau kita kenal adalah Ar-Ruh, malaikat Jibril, turun pada malam Lailatul Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar ditandai pula dengan turunnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha." Yaitu pada malam itu turunlah malaikat dan malaikat Jibril. Hampir malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala perizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan untuk turun ke muka bumi, dan bahkan termasuk malaikat Jibril alaihissalam disuruh turun untuk mengatur, yaitu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli untuk mengatur di antara beberapa urusan-urusan hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qadar karena banyaknya barokah, karena banyaknya keberkahan juga pada malam tersebut. Karena sekali lagi, turunnya malaikat menandakan turunnya keberkahan dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di saat malaikat turun, berarti itu menunjukkan bahwasanya malam tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana malaikat pun turun ketika ada yang membacakan Al-Quran, mereka akan mengintai siapa di antara yang membaca Al-Quran pada malam itu. Kemudian siapa juga orang yang berada di dalam majlis dzikir, dan bahkan siapa juga orang yang sedang melaksanakan qiyamul lail.
Siapa juga di antara beberapa orang yang sedang melaksanakan di antara beberapa amalan yang lainnya pada saat malam Lailatul Qadar. Karena pada saat itu adalah malam keberkahan dan malaikat akan meletakkan sayap mereka yaitu pada menuntut ilmu, karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Maksudnya para pemirsa budiman, saimin, saimat rahimakumullah, di saat malaikat turun di muka bumi untuk yaitu di antara beberapa menandakan tandanya malam Lailatul Qadar sebagai tanda bahwasanya yaitu malam tersebut lebih mulia, malam tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat meletakkan sayap-sayap mereka pada siapa? Pada siapa yang menuntut ilmu, karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Bagi kita yang selalu senantiasa menebarkan dakwah Islam, bagi kita yang sedang belajar, maka selalu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu agar selalu senantiasa mendapatkan yaitu kemudahan dalam menuntut ilmunya, sehingga malaikat selalu senantiasa yaitu meletakkan sayapnya buat kita. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Kemudian banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qadar juga karena banyaknya barokah. Dan bahkan di situ ditandakan bahwasanya malaikat sebagai tanda keberkahannya pada malam tersebut. Betapa tidak para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Malaikat adalah ciptaan Allah yang makhluk tidak mempunyai nafsu. Beliau selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar yang kelima yaitu malam Lailatul Qadar disifati dengan salam. Salamun hiya hatta matla'il fad. Salamun hiya hatta matla'il fad. Allah Subhanahu wa taala yaitu mensifati malam Lailatul Qadar di sini adalah sebagai salam, kesejahteraan. Sampai kapan? Sampai terbit fajar, sampai subuh. Di antaranya yaitu penuh keselamatan, di mana setan tidak ada yang membuat apa-apa di malam tersebut. Tidak ada setan yang melakukan atau membisikkan kemaksiatan kepada yang lainnya, kepada manusia, dan bahkan berbuat jelek. Demikian kata Mujahid. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, maknanya di saat malam Lailatul Qadar, sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, dalam kategori di sini adalah salamun hiya hatta matla'il fad. Maka keselamatan, keberkahan sampai apa? Sampai hatta matla'il fad, sampai terbitnya fajar. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, di saat kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara beberapa orang yang di saat mendapatkan keberkahan insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, keutamaan malam Lailatul Qadar juga adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Yang keenam, Lailatul Qadar adalah dicatat takdir tahunan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam ini dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ayat ini menerangkan bahwasanya para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, menerangkan tentang yaitu bahwa Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhil Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam 1 tahun. Dia juga akan dicatat ajal, rizki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Ini yang berpendapat diantaranya beberapa Abu Malik dan Mujahid dan para ulama yang lainnya. Maksudnya apa para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah? Di saat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar,
maka pada saat itu pula yaitu dicatatkannya takdir tahunan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam keterangan dari Imam Nawawi bahwasanya bahwa catatan takdir tahunan tersebut adalah tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah Subhanahu wa taala. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat dan ia akan mengetahui yang akan terjadi. Lalu ia akan melakukan tugasnya yang diperintahkan untuknya. Nanti ketika itu Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada para malaikat. Kemudian malaikat pun mengetahui apa di antara takdir-takdir yang ada pada hamba tersebut. Lalu mereka pun menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang malaikat adalah seorang yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, selalu senantiasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa, ada qaum, ada qiyam, ada qoma laila. Sehingga hampir sama hadis ini. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosanya. Yang pertama. Yang kedua yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya. Dalam kategori di sini qiyamul lail itu ada sebagian ulama menafsirkan salat tarawih. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, betapa besar keutamaan malam Lailatul Qadar di saat kita melaksanakan di antara beberapa yaitu amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan cara melaksanakan qiyamul lail. Karena di dalam hadis Nabi tadi disebutkan akan diampuni dosanya barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, mari sama-sama kita hidupkan di akhir penghujung Ramadan kita dengan melaksanakan yaitu iktikaf, sehingga baik di rumah ataupun di masjid ataupun di musola. Karena pada kondisi seperti ini ada di antara beberapa yaitu masjid ataupun musola yang tidak diperkenankan, namun tidak mengurangi yaitu di antara beberapa tekad kita, jihad kita, yaitu untuk melaksanakan iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dari setiap apa yang kita lakukan dari malam ke-21 sampai akhir Ramadan, kita selalu senantiasa meraih dan menemukan malam Lailatul Qadar tersebut, sehingga kita termasuk golongan orang yang dalam kategori khairum min alfi syahr, orang yang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini hampir semua manusia mengharapkan kedatangannya. Mari sama-sama kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu senantiasa mencari yaitu malam Lailatul Qadar, di antaranya salah satunya dengan iktikaf. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.